Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Nurul Aufa dengan NIM A12 2023 07069. Izinkan saya mempresentasikan hasil analisis saya terhadap toko es teh Sari. Sistem formasi penjualan es teh, analisis dan perancang sistem terstruktural. Daftar isi, yang pertama ada sejarah perusahaan, yang kedua narasi sistem, yang ketiga analisis pitches, yang keempat studi kelayakan, yang kelima analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, yang keenam flow of document, yang ketujuh desain sistem, konteks diagram dan data flow diagram atau DFD, yang kedelapan desain database, yang kesembilan desain UI atau desain UI user interface, yang 10 rencana implementasi. Di sini yang pertama itu ada sejarah perusahaan. Awal mula terbentuknya toko es teh Sari itu Ibu Hadi dulunya seorang pecinta es teh, ingin membuka toko es teh yaitu dengan es teh Sari, dengan visi memberikan minuman dengan es teh yang autentik, segar, dan penuh rasa kepada masyarakat. Setelah saya melakukan riset panjang dengan Bu Hadi, toko tersebut dibuka di lokasi cukup strategis di Kota Semarang, yaitu di daerah Lamper Tengah. Respon masyarakat sangat positif dan toko tersebut cukup dikenal penduduk setempat. Es teh Sari tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman teh yang lezat, tetapi juga menjadi titik pertemuan bagi komunitas pecinta teh, mewujudkan impian Ibu Hadi untuk berbagi kecintaannya pada teh. Lanjut, yaitu narasi sistem. Narasi sistem penjualan, yaitu pembeli memasuki toko es teh terbuka oleh aroma harum berbagai macam minuman yang menguar dari dapur terbuka dari belakang toko. Pembeli disambut oleh seorang pelayan yang ramah dengan senyuman hangat yang mengajaknya masuk dan menawarkan bantuan untuk memilih minuman. Yang ketiga, pembeli bergabung dalam antrian yang teratur sambil memperhatikan ragam minuman yang disajikan di papan menu yang terpampang di dinding. Saat giliran pembeli tiba, ia menuju loket pelayanan dengan penuh antusiasme, siap untuk memesan minuman favoritnya. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, pembeli akhirnya memutuskan untuk memesan minuman yang diinginkan dengan penuh semangat. Pembeli membayar pesanan di kasir, dengan senang hati mengeluarkan uang dari dompetnya untuk membayar minuman yang sudah dipilih. Sambil menunggu, pembeli bisa melihat pelayan dengan cekatan mempersiapkan pesanan di belakang loket, menambahkan es dan bahan-bahan lainnya dengan cermat. Narasi sistem karyawan baru. Calon karyawan datang menuju toko mengambil formulir pendaftaran. Calon karyawan mengisi formulir. Calon karyawan melengkapi persyaratan. Calon karyawan mengisi lembar tes yang sudah disediakan. Setelah mengisi, calon karyawan menunggu hasil pengumuman. Narasi sistem persediaan barang. Pihak gudang mengecek stok barang. Setelah mengecek stok barang, pihak gudang mencatat stok barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, pihak gudang membuat PO atau purchase order. Selanjutnya, pemilik toko menyetujui daftar PO purchase order. Setelah disetujui oleh pemilik toko, selanjutnya PO purchase order dikirim pada supplier. Narasi sistem penjualan usulan. Pelanggan masuk ke dalam toko es teh. Pelanggan memilih menu minuman. Sudah memilih, pihak kasir membuat nota pesanan. Pihak kasir menghitung total harga minuman. Pelanggan membayar pesanan. Pihak barista membuat pesanan sesuai nota. Setelah pesanan jadi, pihak barista memberikan kepada kasir. Selanjutnya, pihak kasir memberikan minuman kepada pelanggan. Narasi sistem karyawan baru usulan. Calon karyawan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian tim administrasi menerima formulir yang telah diisi oleh calon karyawan. Tim administrasi memasukkan informasi yang terdapat
dalam formulir ke dalam sistem database. Selanjutnya, sistem secara otomatis melakukan seleksi. Hasil akhir dari proses pendaftaran akan dikirim kepada pemilik toko dan calon karyawan. Yang ketiga, analisis pitches. Yang pertama, yaitu performance atau kinerja. Masalah yang sering terjadi yaitu menu pembeli terkadang sering error. Selanjutnya, informance atau informasi. Data yang dihasilkan oleh sistem kadang kurang akurat. Ekonomi, masih dilakukan pencatatan dokumen. Dalam pembuatan laporan masih banyak pengelolaan data yang berulang-ulang. Kontrol atau keamanan. Setiap pengguna belum memiliki username dan password. Efisiensi atau efisien. Penggunaan waktu yang belum maksimal dikarenakan sering terjadinya pengecekan data secara berulang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan datanya sehingga mempengaruhi proses pembuatan laporan. Servis atau layanan. Dalam hal pelayanan masih dirasa belum baik. Perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan keakuratan serta kecepatan dalam proses pelayanan sehingga sangatlah diperlukan sistem yang berbasis database dan real time. Keempat, yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan teknis. Pengembangan sistem penjualan es teh dimulai dengan penerapan sistem informasi manajemen untuk mencatat data pembeli, operasional, dan keuangan. Ini diikuti dengan pembangunan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Cloud computing digunakan untuk menyimpan data yang aman dan terpusat. Sistem autentikasi dan enskripsi diperlukan untuk mengamankan akses dan melindungi data. Teknologi baru ini mengotomatisasi tugas manual, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi serta layanan penggunaan dengan layanan 24 jam dan waktu respon yang sangat cepat. Tim IT bekerja sama dengan merancang sistem baru yang efisien dan merekam, memvalidasi, dan mengelola data keuangan. Aspek teknis kelayakan operasional. Berdasarkan penilaian atas kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Desain sistem ini dianggap sesuai secara teknologi karena menerapkan teknologi yang mudah diakses, terjangkau, dan memiliki tingkat kegunaan yang tinggi. Dengan tersedianya komputer dan tenaga kerja yang memadai, serta memberikan pelatihan minimal kepada pengguna sistem, mereka dapat mengoperasikan sistem yang diusulkan dengan efisien. Rencana sistem ini akan memanfaatkan aplikasi database gratis yang dijalankan melalui platform SAM. Sementara untuk sistem operasinya akan menggunakan yang berlisensi dengan berbayar untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Aspek psikologis. Pengimplementasian sistem baru secara jelas akan mengubah struktur organisasi. Karena sistem tersebut dirancang untuk menggantikan pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dengan adanya sistem ini, tugas-tugas manual dapat diotomatisasi, yang pada gilirannya akan mempercepat proses yang sebelumnya memakan waktu. Dampaknya akan terasa dalam terstrukturisasi organisasi, di mana pegawai yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran uang koperasi akan beralih pada administrasi atau pengelolaan sistem. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan lebih mudah cepat mengelola. Yaitu teknis ekonomi. Evaluasi kelayakan ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam penilaian investasi dalam pengembangan sistem informasi penjualan es teh. Analisis biaya dan manfaat menjadi alat utama dalam menilai potensi manfaat dari sistem baru dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghematan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan potensi pendapatan tambahan, analisis ini membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apakah investasi ini layak dilakukan. Dengan demikian, studi kelayakan ekonomi tidak hanya memberikan gambaran tentang keuntungan finansial yang diharapkan, tapi juga memberikan landasan yang kokoh untuk investasi ke depan. Yang kelima, analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Fungsional, pembeli dapat dengan mudah memilih menu dan bisa request terhadap menu yang ingin dipesan.
Pembeli dapat menerima data pemesanan dengan akurat. Pembeli dapat mencetak data penjualan. Pembeli dapat dengan mudah memantau ketersediaan bahan baku penjualan. Pembeli mempunyai akses mudah untuk transaksi pembayaran. Non-fungsional, operasional pada sistem penjualan ini menggunakan Windows dari Microsoft. Keamanannya, sistem penjualan ini dilengkapi dengan keamanan yang bagus, pembaruan perangkat lunak secara rutin, dan sudah ada penggunaan firewall dan antivirus. Informasi, sistem ini berjalan dengan bantuan software sehingga membutuhkan jaringan sebagai pendukung. Kinerja, waktu pelayanan lumayan cepat dibanding sistem yang lama. Flow of dokumen yang sedang berjalan. Flow of dokumen dari penjualan sistem, yaitu yang pertama, pelanggan mulai memesan, selanjutnya counter membuat nota, dan nota disimpan, diarsipkan. Selanjutnya notanya diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya nota kembali ke kasir dan diterima. Input data manual oleh kasir dan nota kembali oleh pelanggan. Yang sedang berjalan, penerimaan karyawan baru. Calon karyawan mulai mendaftar datang ke toko. Panitia menerima atau memberikan formulir kepada calon karyawan. Selanjutnya karyawan mengisi formulir melengkapi persyaratan. Setelah terisi, diberikan kepada panitia. Panitia memberikan tanggal atau jadwal tesnya kepada calon karyawan. Karyawan kemudian tes, dan selanjutnya tesnya, hasilnya diberikan kepada panitia. Selanjutnya panitia hasil tesnya diumumkan, calon karyawan baru menunggu hasilnya. Kemudian panitia merekap dan laporannya dan persyaratannya diberikan kepada pemilik toko, disimpan oleh pemilik toko. Selanjutnya yang satunya diarsipkan. Persediaan barang. Yang pertama dari gudang. Gudang mengecek stok barang, data stok barang, mencatat data stok barang yang ingin dibeli, yaitu kartu stok. Selanjutnya admin, kartu stok data yang habis. Kemudian admin membuat PO atau purchase order. Selanjutnya purchase order diberikan kepada pemilik toko. Pemilik toko menyetujui daftar purchase order yang diberikan oleh admin. Kemudian purchase order disetujui oleh pemilik toko. Setelah disetujui, kemudian admin menyimpan, mengarsipkan satu. Kemudian purchase order dikirim pada supplier oleh admin. Penjualan ST usulan. Pelanggan memilih menu makanan, minuman. Setelah itu kasir menghitung total harga minuman. Selanjutnya notanya diarsipkan di database sistem dan pelanggan membayarkan sesuai nota. Selanjutnya setelah nota atau pesanan disimpan di database sistem, kemudian masuk ke barista untuk melihat menu makanan dari pemesan. Selanjutnya barista membuat pesanan yang telah dipilih. Pesanan telah jadi. Kemudian kasir mengambil pesanan, kemudian diserahkan kepada pelanggan. Penerimaan karyawan baru. Calon karyawan baru mengikuti formulir pendaftaran. Selanjutnya formulir pendaftaran diserahkan oleh admin. Admin menyimpan kelengkapan formulir ke database. Dan hasil akhir formulir pendaftaran selanjutnya
hasil dari formulir pendaftaran dikirimkan oleh pemilik toko formulir pendaftaran dan hasilnya. Setelah itu diberikan kepada calon karyawan formulir pendaftaran hasil akhirnya. Desain sistem konteks diagram dan data flow diagram. Konteks diagram di sini yang pertama pelanggan, data pelanggan menuju ke sistem atau pelanggan menginputkan datanya, data order ke dalam sistem informasi penjualan. Kemudian oleh admin masuk ke dalam admin laporan data pelanggan dan data minuman, laporan data order. Kemudian admin menginputkan kembali ke sistem informasi laporan anggota, laporan data minuman, laporan data order. Kemudian dari sistem informasi dikirim oleh pimpinan laporan pelanggan dan laporan order. Kemudian pimpinan menginputkan daftar harga minuman dan data minuman ke dalam sistem. Kemudian sistem mengirimkan nota hasil dari laporan-laporan yang telah disetujui oleh pimpinan. Kemudian nota diserahkan kepada pelanggan. Data flow diagram atau DFD, sistem informasi penjualan ST. Yang pertama, input data perhitungan order dan cetak laporan. Kemudian input data ada subproses, yaitu data pelanggan, data minuman, dan data order. Perhitungan order ada subproses, yaitu hitung order dan cetak kwitansi. Cetak laporan ada subproses, yaitu laporan pelanggan dan laporan order. DFD level 1, proses input data. Data pelanggan masuk ke dalam data pelanggan dan menjadi informasi data pelanggan. Kemudian data pelanggan masuk ke dalam admin menginputkan, kemudian pimpinan menginputkan daftar harga minuman dan data minuman menjadi data minuman. Pelanggan data order ke dalam data order atau subproses yaitu data order. Kemudian data order diinput oleh admin. DFD level 1, proses perhitungan order. Pelanggan, data-data pelanggan dan data-data minuman dan data-data order masuk ke dalam hitung order. Admin yaitu rek data order. Selanjutnya hitung order, kemudian kembali ke subproses yaitu cetak kwitansi. Kwitansi dikembalikan oleh pelanggan. DFD level 1, proses cetak laporan. Admin laporan order dan laporan pelanggan, laporan order masuk ke dalam pimpinan. Admin menginputkan laporan pelanggan, kemudian disampaikan oleh pimpinan. Database. Di sini desain database yaitu ada pelanggan, admin, transaksi, minuman, laporan, dan pimpinan. Data-data pelanggan yaitu terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor handphone pelanggan, alamat. Admin ada ID admin, nama admin, alamat admin, nomor handphone admin. Minuman, ID minuman, jenis minuman, harga minuman. Kemudian disatukan ke dalam transaksi yang berisi ID transaksi, ID pelanggan, ID admin, ID minuman, dan tanggal transaksi. Kemudian transaksi disatukan ke dalam database laporan, terdiri dari ID laporan, ID transaksi, ID pimpinan, dan tanggal laporan.
dan laporan database laporan saling berhubungan dengan database pimpinan, yang database pimpinan berisi ID pimpinan, username pimpinan, password pimpinan, email pimpinan. Desain ERT. Di sini pelanggan saling berkaitan dengan transaksi one-to-one, minuman dengan transaksi admin dengan transaksi one-to-one. Kemudian database transaksi disambungkan oleh database laporan many to many. Kemudian laporan ke dalam database pimpinan one to many. Desain UI atau desain user ini. Berikut tampilan screen home di HP handphone. Tampilan logo Esteh Sari. Tampilan profil dari Esteh Sari. Tampilan home dari Esteh Sari aplikasinya. Tampilan checkout untuk mencekot Esteh. Tampilan checkout sukses. Yang ke-10 rencana implementasi. Giant chart, yaitu yang pertama aktivitas identifikasi objek pada minggu pertama dan kedua bulan April. Kami merencanakan dan mengeksekusi identifikasi objek. Selanjutnya analisis kebutuhan fungsional minggu ketiga dan minggu keempat di bulan April. Kami mengeksekusi dan menyelesaikan analisis kebutuhan fungsional. Selanjutnya analisis kebutuhan fungsional sama seperti fungsional. Minggu ke-3 dan minggu 4 kami mengeksekusinya secara bersama-sama. Kemudian desain sistem FOT. Pada bulan Mei, minggu pertama, kedua, dan ketiga, kami mendesain FOT. Selanjutnya desain sistem CT atau DFT. Pada minggu terakhir di bulan Mei dan awal minggu pertama di bulan Juni, kami membuat desain DFT atau CT. Selanjutnya desain database. Dalam 1 minggu atau minggu kedua, cukup 1 minggu untuk kami mendesain database pada bulan Juni. Selanjutnya minggu ketiga bulan Juni kami mulai mendesain sistem UI, cukup 1 minggu. Dan rancangan waktu di akhir bulan Juni kami menyelesaikannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.